Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Poin lain dari jawaban seberapa pentingkah kita berbekal ilmu ketika akan masuk ke bulan Ramadan? Karena ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, bagaimana mungkin target dari saum yang termaktub dalam Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun. 3, takwa, syukur, dan hidayah. Bagaimana mungkin seseorang mendapatkan hidayah kalau wasilahnya ilmu tidak kemudian dicapai? Bagaimana mungkin dia kemudian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntutan atau aturan dari Rasulullah kalau dia tidak mencari ilmu, menggali ilmunya? Maka ada sebagian ulama ketika ditanya lebih afdal mana, lebih utama mana antara ibadah dengan ilmu, maka sebagian ulama besar kalau dibandingkan secara global antara ilmu dan ibadah, maka yang dikedepankan adalah ilmu. Kenapa? Karena percuma barangkali seseorang ketika melaksanakan ibadah tanpa ilmu. Artinya ilmu itu adalah awal. Kembali tadi makna bahwa ilmu itu adalah imamun, ya, wal amalu fil ibadah, dan amalan-amalan ibadah itu adalah makmumnya. Bagaimana mungkin, ya, makmum bisa kemudian melakukan suatu hal kebaikan kalau dia tidak mengikuti imamnya, yaitu ilmu? Maka sekali lagi bagi kita, seberapa penting kita mempersiapkan Ramadan dengan ilmu, maka sesuai dengan ilmu yang kita dalami terkait Ramadan, maka potensi kita akan bertahan dalam nuansa ibadah yaumiyah, nuansa ibadah yang positif, maka sebesar itulah amalan kita sekadar dengan ilmu yang kita miliki. Masyaallah rahimakumullah, poin terakhir, ya, yang tidak kalah pentingnya, ya, kalau kita sepakat bahwa apa yang dimaksud dengan ilmu tadi, yang poin pertama, yang kedua seberapa pentingkah ilmu bagi kita, dan yang ketiga seberapa pentingkah kita mempersiapkan ilmu ketika menghadapi Ramadan, maka terakhir adalah ketika kita sepakat ilmu Ramadan itu adalah penting juga, maka amalan apa barangkali yang kaitan dengan ilmu yang perlu kita siapkan ketika akan menghadapi Ramadan. Nah, masyaallah rahimakumullah, untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa poin barangkali. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan dari sisi sakofi. Sakofi adalah sakopah, pengetahuan, ya, ilmu. Ya. Kenapa? Ya, itu tadi. Tidak mungkin kita beramal kecuali ada dasarnya. Tidak mungkin kita beramal kecuali harus ada tuntutan-tuntutan yang kita ketahui. Maka dalam hal ini perlu kiranya kita mendalami saum itu apa, dari ta'rifnya, untuk menguatkan dari sejarahnya, ayat Al-Qur'annya, hadisnya, syarat dan rukunnya, bagaimana ketika ada sesuatu hal darurat, ketika sakit, ketika safar, apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan, apa yang akan kemudian membatalkan pahala saum itu sendiri. Mungkin secara fisik sampai tidak makan tidak minum ke waktu maghrib, tetapi ketika hal lain tidak dijaga yang sifatnya mempertahankan kualitas dari saum itu, maka ini pun kemudian harus kita gali. Bagaimana kalau misalkan seseorang tidak bisa saum, bagaimana mengqadha, bagaimana fidyah dan lain sebagainya. Itu diantara taqwah atau persiapan keilmuan kita yang harus kita persiapkan menjelang beberapa hari kita masuk kembali pada bulan Ramadan. Alhamdulillah pada zaman sekarang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam wasilah kemudahan. Satu pintu YouTube saja Anda bisa mendapatkan berbagai macam materi terkait Ramadan. Anda bisa memilih siapa yang Anda kendaki, yang akan Anda dengar. Siapa yang akan Anda jadikan guru, silakan, bebas, terbuka bagi kita. Inilah yang kemudian dengan isti'dad at-taqafi. Yang kedua, al-isti'dad ruhi, persiapan ruh. Maksudnya apa? Ya, persiapan ruh. Kenapa ini dikatakan penting persiapan ruh? Karena masyaallah rahimakumullah, di antara pemahaman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 183 memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, sebelum mengatakan kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman. Apa maknanya? Maknanya memang ini pembatasan. Saum ini hanya untuk yang beriman. Bukan ranah akal saum itu. Bukan ranah pola pikir kita yang kadang matematis, yang kadang mungkin tidak bisa semua.
ajaran-ajaran fikih ini dimasukkan ke akal. Bukan itu. Aman bagi orang yang beriman. Makna lain ikhwatu rahimakumullah, iman ini adalah dijadikan pondasi semestinya ketika kita akan melaksanakan saum Ramadan. Ya. Jadi kalau disederhanakan, wahai orang-orang yang sudah berpondasi dengan keimanan, sudah memahami tentang keimanan, kutiba alaikumusiyam. Dan keimanan ini kalau kita bingkai dengan makna lain, dengan kata lain adalah ya, al-isti'dad ruhi, persiapan roh kita, persiapan dalam kita. Dalam hal ini, seseorang ada yang mengatakan akan bertahan dengan berbagai macam aktivitas fisiknya, maka sebanding dengan seberapa kuat pola pikirnya, seberapa kuat mindsetnya. Apalagi ini tentang saum, seberapa kuat kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa kuat ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itulah ketangguhan saum kita. Masyarul mu'minin rahimakumullah ya. Dalam Al-Quran menarik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kurang lebih 92 kali kosakata keimanan, baik yang sifatnya kata kerja atau kata benda, perintah dan lain sebagainya, itu kurang lebih 92 kali. Banyak ternyata. Kalau dipukul rata dengan jumlah surat, hampir tiap surat ada tuh kosakata iman. Ini menunjukkan kepada kita bahwa amal ruhi ini bukan sembarang. Bahkan kalau kita petakan dalam sejarah Rasulullah SAW di Mekah itu, apa yang dipupuk pertama kali? Masalah ruhi. Apa yang dipupuk pertama kali? Masalah akidah, masalah pondasi. Yang kemudian mereka bisa tangguh kehidupan ketika di Madinah, itu hasil didikan Rasulullah SAW ketika di Mekah, yaitu fokus terhadap sisi ruhi sebelum aktivitas yang lainnya. Masyarul mu'minin rahimakumullah. Maka selain tadi yang pertama adalah taqwa dan yang kedua ruhi, pertanyaannya dengan apa persiapan ruhi yang bisa kita lakukan? Sederhana saja, apa yang kemudian bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakan. Sunnahkah, kemudian berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita akan memasuki bulan maghfirah. Bahkan ending dari kosakata takwa sebagai tujuan dalam Al-Baqarah, kosakata syukur dan kosakata yarsudun itu disingkat dengan kata maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis, 3 hadis yang bersamaan, awalnya berbeda tetapi akhirnya sama. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, sama akhirnya kan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Jadi Rasul mengatakan siapa yang saum, siapa yang kemudian qiyam tarawih di antaranya, siapa yang kemudian secara khusus di 10 akhir, siapa yang sholat bertepatan ketika malam Lailatul Qadar, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dihapus dosanya, dosa yang sudah terdahulu. Makanya Rasulullah SAW pernah ya di hadapan para sahabat mengatakan, diulang-ulang 3 kali, ragima ankum, celaka, rugi, celaka. Siapa ya Rasulullah yang kau maksud celaka? Man adraka Ramadan, siapa yang Allah berikan kesempatan untuk melalui bulan Ramadan, walam yughfar, tetapi dia endingnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatu rahimakumullah, karena bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, baik bagi kita untuk kemudian menyambut Ramadan ini dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya masyarul mu'minin rahimakumullah, persiapan rohi kita adalah semakin membiasakan kita dengan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ketika bulan disifati dengan Quran, seolah-olah bulan Quran saja, seolah-olah keterkaitan dengan Quran saja. Tidak seperti itu. Sama halnya ketika Rasul mengatakan al-hajju arafah, haji itu arafah, seolah-olah tidak ada amalan haji kecuali arafah. Meskipun pada realitanya ada wukuf, ada mabit, ada lempar jumroh dan lain sebagainya. Sama,